Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Saputri, ini 401418038 dari kelompok ahli vitamin A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai vitamin A. Nah, dari kelompok vitamin A itu kemarin menganalisis jurnal yang berjudul Uji Kandungan Vitamin A Tanaman Sawi dan Wortel Desa Bumi Aji dan Poncokusumo, yang mana penulisnya itu Siti Fatona, Ahmad Syauqi, Saimul Laili. Nah, kemudian untuk nama jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Sains Alami. Nah, vitamin A itu merupakan suatu jenis senyawa kimia yang memiliki peran penting terhadap sistem penglihatan. Nah, di sini ada gambar sayur mayur ya, teman-teman. Nah, di sayuran ini tuh mengandung beta karoten. Yang mana beta karoten itu apabila dikonsumsi oleh tubuh, di tubuh itu akan berubah menjadi vitamin A seperti itu. Nah, kemudian untuk faktor pembentukan dari beta karoten itu sendiri ada suhu, kematangan tanaman, serta kultivar. Nah, untuk suhu sendiri itu beta karoten itu suhu optimumnya di antara 16 sampai 25 derajat. Nah, di sini ada struktur dari vitamin A. Kemudian, cara uji vitamin A pada jurnal yang telah dianalisis itu karena ada dua macam sampel, yaitu sawi dan wortel. Bahan sawi dan wortel itu dibawa ke laboratorium dengan menggunakan wadah pada hari yang sama untuk dilakukan preparasi. Kemudian masing-masing ditimbang seberat 100 gram, dihaluskan, kemudian diperas dengan kain saring dan diambil 25 ml. Kemudian ditambahkan aquades hingga tanda batas pada labu seukuran 100 ml. Selanjutnya disaring dengan kertas saring, filtrate 10 ml dipanaskan pada suhu 40 sampai 60 derajat dan ditambahkan 1 ml KOH. Kemudian larutan diekstraksi menggunakan protelium ether dan metanol 92% dengan perbandingan 1:1 yang kemudian dikocok. Nah, larutan ini kembali diberikan 10 ml metanol yang dimaksudkan untuk memisahkan lapisan bawah. Kemudian monohidroksi karoten yang larut dalam metanol itu, dan di lapisan atas itu ada karoten yang larut dalam protelium ether untuk pengukuran serapan sinar. Kemudian pemisahan dilakukan dengan corong pemisah dan pada lapisan atas dengan protelium ether sebagai larutan. Nah, untuk di jurnal ini itu tidak ada ciri positif dari vitamin A, namun di jurnal ini digunakan untuk mengukur kadar dari vitamin A di sawi dan wortel seperti itu. Nah, peran dari vitamin A itu sendiri itu beta karoten yang ada di sayuran itu berperan sebagai antioksidan. Kemudian mencegah masalah kurang nutrisi dan penyakit rabun senja atau buta ayam. Di antioksidan ini selain berperan untuk mata, itu juga berperan dalam menangkal radikal bebas seperti itu. Kemudian di jurnal lain itu juga ada cara uji vitamin A menggunakan reaksi Carr-Price yang nantinya apabila sampel itu mengandung vitamin A itu akan memberikan warna biru yang kemudian berubah menjadi coklat seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok ahli vitamin A. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Amalia Soliha dari kelompok ahli vitamin D. Nah, Pak, yang pertama itu pengertian dari vitamin D. Vitamin D adalah vitamin larut lemak yang dibutuhkan untuk berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Kemudian
vitamin D ini terdiri dari banyak jenis, tetapi jenis yang utama dari vitamin D itu ada vitamin D3 atau kolekalsiferol yang banyak terdapat dalam minyak hati ikan, dan vitamin D2. Vitamin D2 ini banyak terdapat dalam bahan nabati. Kemudian cara uji vitamin D menurut jurnal yang kami teliti itu untuk melakukan uji vitamin D dapat menggunakan minyak ikan. Minyak ikan ini dilakukan penambahan hidrogen perosida untuk merusak vitamin A yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pemanasan karena vitamin D stabil terhadap pemanasan. Dari perlakuan ini bahwa minyak ikan berwarna jingga kekuningan yang menandakan adanya vitamin D. Jadi hasil positifnya itu jika minyak ikannya itu berwarna jingga. Nah, untuk melakukan analisis sampel yang digunakan, ditambahkan larutan H2O2 yang bertujuan untuk merusak vitamin A yang terdapat di dalam sampel sehingga vitamin D teridentifikasi dengan jelas. Kemudian dilakukan pemanasan yang bertujuan untuk merusak keseluruhan vitamin A yang terkandung. Setelah itu, vitamin A yang rusak ditandai dengan hilangnya gelembung pada proses pemanasan, kemudian sampel ditambahkan reagen TCA. Hasil yang diperoleh menunjukkan uji positif karena sampel menunjukkan warna jingga kuning. Kemudian, fungsi vitamin D itu yang pertama memperkuat tulang fungsi vitamin D. Yang kedua, memperkuat otot. Tak hanya memperkuat tulang, manfaat vitamin D juga menjangkau otot. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, menjaga kesehatan mulut. Yang kelima, mencegah diabetes tipe 1 dan 2. Yang keenam, membantu mengatasi hipertensi. Yang ketujuh, membantu menurunkan berat badan. Yang kedelapan, mengurangi resiko beberapa jenis kanker, menjaga kesehatan ibu hamil, dan menunjang kesehatan anak. Kemudian ini ada struktur vitamin D. Perkenalkan, nama saya Leni Sintawati, NIM 40014180027. Nah, yang pertama, pengertian vitamin E. Vitamin E atau tocopherol adalah vitamin yang larut dalam minyak dan bersifat non-toksis, seperti fungsi reproduksi, sistem imun, fungsi saraf, serta otot. Kemudian peran vitamin E. Vitamin E berperan penting dalam berbagai fungsi fisiologi seperti fungsi reproduksi, sistem imun, fungsi syaraf, serta otot. Vitamin E juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari efek radikal bebas. Nah, sumber vitamin E. Vitamin E secara alami hanya disintesis oleh tanaman dan sumber terbanyak dari vitamin E adalah jenis tanaman yang menghasilkan minyak. Tumbuhan yang kaya lemak atau minyak nabati seperti kelapa sawit, gandum, dan beras katul adalah sumber utama vitamin E. Nah, sumber lainnya yang hanya mengandung tocopherol berupa sereal, bunga matahari, minyak zaitun, dan kacang. Selanjutnya, uji vitamin E. Di sini jurnalnya membahas tentang menggunakan spektrometri UV vis. Sebenarnya uji kandungan vitamin E bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Metode ini menggunakan prinsip kromatografi. Yang kedua yaitu menggunakan metode spektrometri UV vis. Nah, di sini menggunakan metode spektrometri UV vis ada 5 cara, ada 5 tahapan. Yang pertama, membuat larutan induk standar vitamin E konsentrasi 100 ppm. Caranya yaitu yang pertama menimbang 0,01 gram vitamin E murni, yang kedua melarutkannya dengan heksan, yang ketiga memasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, yang keempat menambahkan heksan hingga tanda batas. Tahap yang kedua yaitu membuat seri larutan standar. Caranya mengencerkan larutan standar induk
100 ppm dengan heksan pada masing-masing labu ukur 25 mili dengan konsentrasi 12,5, 17,5, 25, dan 50 ppm. Tahap yang ketiga, ada menentukan panjang gelombang maksimum. Caranya yang pertama, larutan baku diukur absorbensinya untuk menentukan panjang gelombang maksimum pada kisaran 280 sampai 328 nanometer menggunakan spektrometer UV vis. Yang kedua, panjang gelombang maksimum yang diperoleh ditentukan dari nilai absorben tertinggi. Nah, tahap yang keempat yaitu membuat kurva standar. Caranya, yang pertama mengukur absorbensi seri larutan standar pada panjang gelombang maksimum. Yang kedua, kemudian membuat kurva baku, di mana dari kurva baku ini diperoleh persamaan linier Y sama dengan AX plus B. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu menentukan konsentrasi sampel. Nah, caranya yang pertama melakukan pengukuran absorbensi terhadap ekstrak vitamin E hasil ekstraksi. Yang kedua, nilai absorbensi yang diperoleh digunakan untuk menghitung konsentrasi vitamin E dengan menggunakan persamaan garis linier regresi dari kurva kalibrasi atau standar yang telah dibuat sehingga bisa diketahui konsentrasi sampelnya. Selanjutnya, ciri hasil positif terdapat kandungan vitamin E dapat dilihat dari panjang gelombang maksimumnya. Nah, di sini jika terdapat kandungan vitamin E, panjang gelombangnya itu berkisar antara 298 sampai 300 nanometer. Mohon maaf, ini nanometer. Nah, jika ada sampel diuji menggunakan metode spektrometri UV vis, panjang gelombangnya 298 sampai 300 nanometer, maka diasumsikan sampel tersebut terdapat kandungan vitamin E-nya. Terima kasih. Saya Latifatur Roziko, NIM 40014180036. Nah, kemarin saya dengan kelompok ahli vitamin B1 telah mendiskusikan mengenai vitamin B1. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ahli B1. Oke. Vitamin B1 atau biasa disebut dengan tiamin. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian vitamin B1, cara uji vitamin B1, ciri sampel positif vitamin B1, dan peran vitamin B1. Oke, yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Apa sih vitamin B1 itu? Nah, jadi vitamin B1 adalah vitamin yang larut dalam air. Kenapa disebut dengan vitamin yang larut dalam air? Karena vitamin ini tidak disimpan dalam tubuh. Sehingga asupan vitamin B1 ini harus berlangsung terus-menerus. Nah, kemudian bagaimana kita mendapat asupan dari vitamin B1 ini? Nah, kita mendapat asupan vitamin B1 ini dari sumber makanan sebagai berikut, yaitu ada biji-bijian, beras merah, daging, kacang kedelai, kacang-kacangan, kacang kering, kacang polong, dan produk biji-bijian sereal. Selanjutnya untuk uji vitamin B1. Nah, uji vitamin B1 ini ada 3. Yang pertama yaitu uji timbal asetat. Di sini ada contohnya, yaitu dimasukkan 10 tetes larutan tiamin 1% ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 10 tetes larutan timbal asetat 10% dan 1 mili NaOH 6N. Kemudian dihomogenkan. Di sini nanti akan diketahui hasilnya, nanti ya akan saya sebutkan. Selanjutnya itu ada uji diazo. Nah, uji diazo ini contohnya ini sebagai berikut, ini ada contohnya. Contohnya itu jika dimasukkan 10 tetes larutan tiamin ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 10 tetes larutan bismut nitrat dan dicampur dengan baik, kemudian ditambah 2 tetes larutan Ki 5%, nanti diamati perubahan warnanya. Nah, yang ketiga ini ada uji teokrom.
Nah, ini adalah ciri positif vitamin B1. Suatu sampel dikatakan positif vitamin B1, ini yang pertama jika dilakukan dengan uji timbal asetat akan menghasilkan endapan berwarna coklat hitam. Selanjutnya, dengan uji diazo akan menghasilkan endapan merah jingga, dan selanjutnya yang terakhir dengan uji teokrom akan menghasilkan warna biru. Nah, apa sih peran vitamin B1 bagi tubuh? Nah, fungsi vitamin B1 ini sangat penting dalam metabolisme zat gizi untuk mengubah glukosa menjadi energi. Kemudian selain itu, fungsi vitamin B1 lainnya itu juga dapat membantu aktivitas otot dan syaraf. Selain itu, manfaat vitamin B1 yang pertama itu mencegah penyakit biri-biri. Selanjutnya, meningkatkan fungsi kognitif pada penderita Alzheimer. Kemudian yang ketiga, mengurangi stres. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini adalah kesimpulan diskusi dari kelompok ahli B1. Masing-masing individu itu menganalisis jurnal berbeda. Nah, kesimpulan dari berbagai macam analisis itu yaitu vitamin B1 ini termasuk vitamin yang larut dalam air. Ini seperti jurnal dari Jihan, kelompok ahli B1. Kemudian masing-masing bahan memiliki konsentrasi vitamin B1 yang berbeda-beda seperti dalam jurnal yang saya analisis. Serta dapat diidentifikasi melalui berbagai uji warna seperti jurnal yang diidentifikasi oleh Elok yang menjelaskan sampel jika diuji dengan reaksi-reaksi akan menghasilkan warna berbeda, tetapi tetap mengindikasi adanya vitamin B1. Manfaat dari B1 ini ada bermacam-macam, seperti tadi yang telah dijelaskan ya. Dan juga memiliki dampak yang tidak baik, seperti penyakit beri-beri yang telah dijelaskan dalam jurnalnya Labib. Ini akibat dari kekurangan vitamin B1. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram dari kelompok ahli vitamin B atau hidroksin. Jadi untuk vitamin B6 itu suatu vitamin yang larut dalam air dan termasuk dalam golongan vitamin B kompleks. Untuk vitamin B6 sendiri atau pyridoxal fosfat atau PLP adalah bentuk aktifnya dan merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme asam amino. Termasuk diantaranya itu ada proses transminasi, deaminasi, dan juga dekarboksilasi. Kemudian untuk fungsi utama dari vitamin B6 itu, yang pertama itu ada untuk membentuk antibodi, kemudian untuk pencernaan, kesehatan pencernaan, ada juga sintesis asam deoksiribonukleat dan juga asam ribonukleat. Kemudian ada juga untuk penggunaan atau enzim lemak dan juga protein. Yang kelima, untuk metabolisme asam amino. Yang keenam, bisa untuk produksi hemoglobin, untuk sintesis neurotransmitter, dan juga pembentukan vitamin B6, B3.
Mohon maaf tadi sinyalnya error. Mungkin saya ulangi. Untuk vitamin B6 bisa kalian dapatkan atau temui itu di biji-bijian dan juga di daging juga sama buah. Di antaranya itu ada molase, ada pisang, ada daging diunggas, terus ada sayuran yang berdaun hijau, ada dari kacang tanah juga, ada dari kismis, dari kenari, dari daging ikan, dari ragi alkohol, dari padi-padian yang utuh yang masih berbentuk padi, kemudian ada alpukat dan juga daging-dagingan. Kemudian untuk kebutuhan vitamin B6 pada orang dewasa. Untuk laki-laki sendiri, untuk yang mempunyai umur di bawah 50 tahun itu membutuhkan 1,3 mg. Untuk yang lebih dari 50 tahun membutuhkan 1,7 mg. Kemudian untuk perempuan yang umurnya di bawah 50 tahun membutuhkan 1,3 mg. Untuk yang lebih dari 50 tahun itu membutuhkan 1,5 mg. Untuk akibat kekurangan dan kelebihan dari vitamin B sendiri, yang pertama itu ada kekurangan itu bisa mengakibatkan dermatitis atau peradangan pada kulit. Jadi kulit kalian akan sensitif, merah dan agak sedikit gatal. Kemudian ada glossitis atau peradangan pada lidah. Glossitis ini jika parah itu akan mengganggu kalian saat makan. Jadi ketika kalian makan itu lidah kalian akan sakit. Kemudian kejang itu gangguan aktivitas listrik pada otak. Kemudian ada anemia, itu kekurangan sel darah merah. Dan untuk kelebihannya sendiri, kelebihan dari jika kalian mengonsumsi terlalu banyak vitamin B, itu ada gejala toksisitas atau racun yang merusak tubuh. Jadi racunnya itu akan lebih reaktif lah gitu, ketika kalian kelebihan mengonsumsi vitamin B6. Kemudian ada depresi atau gangguan suasana hati, seperti mungkin mudah marah dan juga sering galau gitu. Kemudian ada juga sakit kepala atau nyeri di daerah kepala. Jadi kepalanya itu kemudian ada juga yang terakhir itu jika kalian mengonsumsi terlalu banyak vitamin B6 itu kalian juga akan lemas ya atau cepat lelah juga. Kemudian untuk metode analisis dari vitamin B6 sendiri ada dua metode atau dua nama yang bisa dilakukan. Tapi untuk yang pertama itu ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Tapi untuk metode ini memakan waktu yang lama, kemudian pemilihan fase gerak yang rumit dan juga instrumennya itu yang cukup mahal. Jadi alat-alat dan lain-lain itu lumayan mahal. Kemudian yang kedua itu ada spektrofotometer UV vis. Ini bisa dilakukan. Metode ini itu simple, cepat dan murah serta selektif. Rentan panjang gelombang yang lebar akan mampu mendapatkan panjang gelombang yang maksimal. Untuk analisis vitamin B6 menggunakan metode ini berlangsung cepat sehingga mampu menghambat degradasi, sehingga hasil dari analisis yang diperoleh itu bisa dibilang akurat. Seperti itu. Vitamin B12 mempunyai nama kimia A5,6 dimetil benzimidazole dan mempunyai rumus molekul C6 3H8 8Co N14 O14 P1. Bobot molekul 1355,38. Vitamin B12 termasuk kelompok senyawa alam dengan struktur mirip derivase porfirin alam dan mengandung mineral Ko. Molekul vitamin B12 terdiri dari bagian inti porfirin dengan satu atom obat, basa dimetil benzimidazole dan asam fosfat. Vitamin B12 merupakan kristal berwarna merah dengan kelarutannya yang baik dalam air, 1 gram per 80 ml pada 25 derajat Celcius. Dalam bentuk aromanya, vitamin ini bersifat higroskopik dan menyerap kurang lebih 12% air B per D. Vitamin ini larut dalam alkohol, fenol dan pelarut polar lainnya yang mempunyai bibit hidroksi. Asupan cukup akan vitamin B12 merupakan kunci untuk mempertahankan keseimbangan tubuh.
kebutuhan vitamin B12 bagi orang sehat mencapai 1 mg per hari. Dan sumbernya adalah joran sapi atau hati, ginjal jantung, kuning telur, susu kering bebas lemak, dan makanan yang berasal dari laut, seperti sarden, kerang, dan kepiting. Fungsi B12. Fungsi vitamin B12 terkait dengan fungsi asam folat, khususnya dalam sintesis nukleoprotein atau DNA yang normal. Bekerja sebagai kofaktor untuk metabolisme enzim. Dan bila konsumsinya tidak terpenuhi, dapat menimbulkan gejala defisiensi seperti penyakit anemia megaloblastik yang disertai gangguan neurologis. Cara kerja pengujian sampel melalui spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, penetapan panjang gelombang. Panjang gelombang maksimum cyanocobalamin dan aquades ditimbang setara 6 mg cyanocobalamin secara seksama. Kemudian dilarutkan dalam aquades hingga 100 ml. Diamati menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 361 nanometer. Yang kedua, pembuatan deret baku. Dibuat larutan baku vitamin B12 dalam aquades, lalu dibuat seri larutan baku vitamin B12 setara 6 mg vitamin B12. Dilarutkan 100 ml dalam aquades, kemudian dibaca serapannya pada spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 361 nanometer. Yang ketiga, preparasi sampel. Ditimbang sejumlah sampel vitamin B12 dari produksi X setara 6 mg secara seksama. Kemudian dilarutkan dalam aquades sebanyak 100 ml. Kemudian diukur absorbannya dengan panjang gelombang 361 nanometer. Dilakukan pengukuran sebanyak 7 kali dengan pengenceran 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm. Buat konsentrasi baku induk cyanocobalamin atau vitamin B12 dari produksi X 6 ppm dalam 100 ml aquades. Hasilnya yaitu validasi metode vitamin B12 secara pertama, uji linearitas di mana secara teoritis R-nya harus memenuhi persyaratan linearitas jika R lebih besar sama dengan 0,998. Pada penelitian ini didapatkan R-nya adalah 0,99. Kedua, uji presisi yang secara teoritis harus menghasilkan presisi RSD lebih kecil sama dengan 2%. Nilai RSD lebih kecil sama dengan 2,0%. Sedangkan pada penelitian ini, hasil RSD adalah 2,0%. Sehingga untuk hasil linearitas berpresisi memenuhi persyaratan. Ketiga, uji recovery, di mana hasil recovery secara teoritis harus berada pada rank 90 hingga 110%. Dan pada penelitian ini didapatkan hasil untuk sediaan generik adalah 9,3% dan untuk sediaan paten adalah 1,4%. Sekian, terima kasih. Mungkin sampai di sini ya diskusi mengenai vitamin kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh teman-teman semua bisa bermanfaat bagi kita. Karena tadi saya yang buka, sekarang saya tutup. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.